Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue bakalan ngobrol seputar aplikasi Masim atau kegiatan gue rutinitas memakai Maxim teman-teman. Jadi Maxim semua aplikasi pun sama ya, ada lebih dan ada kurangnya juga. Terus ada PL dan juga pelanggaran juga yang harus kita jangan sampai lah. Kalau di Maxim kan biasanya permuk ya. Oke, tergantung terkait orderannya banyak yang nanya, Bang berapa hari sih kalau Maxim di Cianjur ramenya bisa narik berapa ya? Jadi menurut saya jawabannya tergantung jam ramai ya teman-teman ya. Jadi gacor apa enggaknya itu tergantung jam ramai, jam banyaknya pengguna Maxim gitu ya. Biasanya jam ramainya itu ya kita harus tahu titik lokasi di jam berangkat kerja, jam pulang kerja penggunanya ya. Biasanya ya gue yang karena gue sering nganterin kebanyakan customer Maxim, jadi gue tahu jam-jam dan titik di mana aja si customernya itu pada berangkat, pada kerja. Jadi gue muter-muter tongkrongnya di situ gitu. Jadi nggak harus di satu titik lokasi aja gitu. Misalkan nongkrongnya di sini aja sambil nunggu orderannya itu enggak. Karena mungkin algoritma sistem Maxim itu kita bergerak gitu, muter jadi ya. Jadi seperti itu teman-teman ya yang terbaca mungkin dari sistemnya yang gue alamin ya. Jadi sepi atau enggaknya ya semua driver pasti ngalamin, ada ngalamin sepinya, gue juga ngalamin dapat satu dua. Ya pokoknya semua driver sama lah, semuanya rata-rata ya, nggak ada yang harus dibilang suhu-suhu, dibilang nggak harus dibilang senior-senior enggak. Semua semua itu rata semua teman-temannya. Kalau lagi dapat sepi ya sepi, kalau lagi rame-rame. Ya gue juga pernah sering ngalamin dapat satu dua penumpang. Di antaranya paling gacor ya paling rame di jam rame itu ya sekitar 20 lebih orderan ya lumayan sehari. Tapi nggak sampai setiap hari harus selalu dapat 20 orderan ya, terkadang ada 7 8 orderan, ada yang sampai 12 sampai 15 orderan. Tergantung kita mulainya muter-muternya kemana aja gitu di jam ramai, kira-kira jam-jam SD pulang, jam-jam TK pulang, anak-anak SMA pulang, atau anak-anak kuliahan kita nongkrongnya di mana gitu. Jadi nggak semua gitu. Tergantung harinya juga, tergantung gitu. Terkadang kalau hari misalkan hari Senin rame, terkadang besok enggak rame gitu. Jadi tergantung jam rame si penggunanya gitu, ngegunain aplikasinya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin seputar Maximnya seperti itu ya, kebanyakan ya. Kalau masalah ada yang bertanya lagi Bang, bagaimana tentang yang suka apa namanya orderan fiktifnya ya. Kebanyakan kalau orderan fiktif itu memang banyak ya teman-teman ya. Biasanya yang gue dapat itu orderan fiktif, fiktif itu di jam-jam subuh atau enggak. Jangan sampai kalian itu yang sering suka nyocol-nyocol nih, hati-hati ya kalau nyocol-nyocol itu ya. Kalau nyocol-nyocol itu lihat-lihat dulu nih lokasinya di mana nih. Kalau misalkan biasanya titik lokasinya ya, oh biasanya ini mah kayaknya bukan penumpang deh gitu, yang bukan biasa yang kita sering dapetin gitu ya. Aku cari kalau kita udah CS langganan ya, oh ini CS langganan yang sering gue jemput nih, lokasinya di sini ya gitu teman-teman ya. Gue teman-teman nanti gue lanjut lagi karena situasinya hujan nggak bisa gue bicara lama karena suaranya mungkin bakalan double karena berisi suara hujan ya. Nanti gue lanjutin lagi ya di berikutnya lah. Tungguin aja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya terkait tentang seputar Maxim. Mengenai orderan fiktif, ya orderan fiktif itu biasanya itu para scam-scam penipuan ya. Jadi korban-korbannya ini kebanyakan tertuju pada semua driver ojol ya. Entah itu Grab, Gojek, Shopee, Maxim. Jadi semua driver ojol. Jadi sekarang sistemnya para penipuan itu scam-scam itu target-target mereka itu pada para ojol ya.
karena nggak mungkin ya yang sepengalaman gue ya gue udah beberapa kali dapat orderan fiktif ya gitu, dapat orderan fiktif penumpang, gue nyocol terus gue ambil pas sampai lokasi tidak ada apa namanya chatan nggak dibales, telepon nggak diangkat, pokoknya diemin aja pokoknya. Nah setelah itu nggak lama, jarak sampai 5 menit atau 10 menit, muncullah ada telepon masuk. Nah itu telepon masuk itu mengaku mengatasnamakan mungkin admin Maxit, admin Grab, admin Gojek, admin Shopee, pokoknya begitu terkait, pasti pembahasannya itu bakal mengenai pembahasan terkena orderan fiktif, bagaimana cara ujung-ujungnya pasti hati-hati teman-teman ya, saldo saldo kita terkuras, jangan sampai nanti jangan ikuti arahan si penipunya ya, entah itu tentang kode OTP, nomor rekening, nomor KTP, segala macam, pokoknya jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau ada udah orderan fiktif udah biarin aja teman-teman, kita tunggu sampai 5 menit, kita feedback, kita telepon admin Maxim laporan, atau enggak kita diemin dulu selama 5 atau 10 menit, udah gitu bolehlah kita batalin sendiri ya, nggak apa-apa. Terus atau laporan ke admin grup ya, admin Maximnya masing-masing ya, gitu aja, langsung telepon, langsung laporkan aja teman-temannya, kasih feedback feedback yang ini ya, dan pelaporan orderan fiktifnya seperti itu teman-teman. Oke, nah seputar Maxim lagi apa lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tentang teman-temannya habis ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita bahas tentang seputar Maxim ya. Saya rekomendasikan buat teman-teman yang kalau pengen yang sering suka bangun subuh, mendingan jam bangun subuh ya, karena di saat driver lain masih tidur, masih istirahat, nah kita keluar teman-teman, seperti itu ya. Jadi biasanya gue biasa suka bangun subuh, kalau nggak jam diantar jam 4 subuh, jam 5 subuh, itu orderan suka ada teman-teman. Insya Allah pasti ada orderannya, karena ada yang berangkat bekerja itu emang subuh-subuh, ada yang emang berangkat ke resto, ke tokonya gitu. Jadi yang sering gue alamin dan gue pengalaman ya, ada yang beberapa orang yang emang di jam-jam subuh itu suka ada orderan ya, tapi nggak tahu ya orderan yang lainnya. Tapi kalau di Maxim emang di antara jam subuh-subuh itu suka ada teman-temannya, di jam 4 subuh juga suka ada, di jam 5 subuh juga ada. Jadi mendingan buat teman-teman bangun lebih dari awal ya, di saat driver lain masih belum menyalakan on bid aplikasi Maximnya ya, kita sudah menyalakan on bid Maximnya teman-teman terlebih dahulu. Nah itu biasanya kalau di jam subuh-subuh suka langsung ada tera titik-titik lokasi orderan ya, jadi kita harus cepat-cepatan nyocol, nah gitu teman-teman ya. Seperti itu pembahasan di informasi seputar Maxim ini teman-teman. Kita lanjutkan seputar informasi-informasi tentang Maxim di lain hari teman-teman ya. Terima kasih banyak. Nah buat teman-teman, biar meningkatkan performa rating kita di sebagai driver Maxim, biasanya yang gue lakuin yaitu lebih cepat lebih baik ya. Kita ketika dapat orderan masuk, kita mending langsung OTW ke lokasi penjemputan teman-teman, dan terlebih dahulu kita ngechat dulu dan ngasih tahu bahwa kita sedang dalam perjalanan atau lagi sedang OTW, dan mohon keluarkan kata-kata seperti harap ditunggu, sedang on the way, sedang OTW ya, seperti itu. Nah, terutama terkadang emang ada yang emang suka buru-buru ngambil cepat ya. Ngambil cepat biasanya rata-rata penumpang itu ya, kalau kita bisanya pengennya yang nggak mau cepat-cepat ya, terserah. Kita ngasih tahu penumpangnya bahwa nggak bisa cepet-cepet, dan mungkin customernya minta dibatalin atau bagaimana ya, terserah gimana enaknya gitu. Ada yang emang diburu-buru waktu gitu teman-teman. Nah itu mungkin seputar rating ya, mungkin setahu gue ya
harus cepat tiba dalam perjalanan. Di dalam perjalanan selalu hati-hati. Safety yang pertama itu keamanan ya, ya seperti itulah ya. SOP sebagai driver kita jalankan, salam senyum sapanya ya kan, penampilan rapi, wangi, helmnya wangi bagus, jaketnya wangi bagus gitu ya, ramah gitu ya. Jangan dulu ngajak obrol duluan kalau nggak ditanya duluan gitu ya kan teman-teman. Kalau nggak tahu jalan ya kita kasih tahu gitu. Seperti itu teman-temannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan seputar Maxim berikutnya di lain hari.